puji syukur alhamdulillah kita bisa kumpul hari ini. Kita bisa sama-sama berbagi pengalaman apa yang harus kita lakukan. Sebetulnya itu sih sebetulnya yang kita pikir ya. Jadi terima kasih banyak juga. Tentunya tahun ini adalah tahun convenience and collaboration. Jadi saya menyebutnya this year 2022 we talk about the convenience to customer and how we collaboration to all ecosystem gitu ya. Jadi itu yang sedang kita coba aktif bersama, maju bersama dalam rangka memang kebetulan 70 tahun Kala Group ini ada di 2022, tentunya akan menjadi sebuah milestone baru buat kita semua. Ya itu mungkin sebagai pendahuluan, kemudian judulnya agak bombastis, tapi memang sebenarnya judul ini pernah juga saya sampaikan di 2019. Di 2019 itu saya cerita begini sebenarnya, jangan lagi pernah kita berpikir yang akan datang, tapi karena yang akan datang itu sudah datang, kira-kira sudah di depan kita gitu ya. Jadi jangan tunggu nanti, tapi apa yang sekarang harus kita lakukan sesecepat mungkin, sesegera mungkin gitu. Nah dari waktu yang pendek ini saya coba akan sharing beberapa pengalaman dan beberapa literasi yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan insya Allah webinar 70 tahun Kala Group ini, aktif bersama maju bersama, ini adalah rangkaian perdana kita untuk yang pertama. Nanti akan kita terus rutinkan webinar-webinar ini untuk masyarakat Indonesia dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat di Indonesia, kira-kira begitu. Hari ini saya akan membawa tema ya masa depan ada di hari ini. Jadi kalau kita mencoba untuk membuat mapping lagi sedemikian rupa, kalau tidak kita lakukan dan itu tidak terjadi, maka yang kita pikirkan kita kemungkinan besar akan jadi terlambat. Selanjutnya saya akan share video ya. Kebetulan di kita ada 7 ekosistem vertikal industri yang ada di Kala Group. Mudah-mudahan ini menjadi inspiring dalam diskusi lebih lanjut. Ya, kita lihat ya berikutnya ya.
Ya, oke. Baik. Jadi dari video tadi sebetulnya hanya sebagian kecil dari landscape yang mungkin itu menjadi salah satu contoh yang bisa kita lihat yang ada di Indonesia gitu ya. Belum lagi kita bicara bagaimana itu dalam tingkat dunia ya. Jadi kalau tadi saya analogikan dalam sebuah ekosistemnya Kala Group, sebenarnya dalam slide ini akan semakin menarik lagi buat kita eh, kalau kita flashback ke belakang sebenarnya 10 tahun lalu banyak kita dengar soal 4.0, kemudian belum habis kita bicara soal eh, apa namanya, bagaimana kita bisa sebenarnya mengoptimalkan semua potensi existing dengan mengintegrasikan semua yang ada. Kita sudah bicara soal society ya, society melibatkan teknologi, kemudian bagaimana menginteraksikan antara hubungan korporasi dengan industrinya. Tanpa itu kita juga kelihatannya akan sangat mungkin terlambat gitu. Belum itu selesai, kemudian kita sama-sama tahu terakhir kita sering dengar ada 6.0, di mana sebenarnya dari gambar video tadi yang kita lihat sebenarnya itu berpotensi sekali mengubah dunia real menjadi sebuah dunia yang real tapi virtual gitu ya. Nah, ini tentunya akan menjadi semakin menarik. Kalau kita lihat, jadi kembali jangan lupa dari gambar ini sebenarnya dari era awal 2000-an itu terjadi perubahan yang signifikan. Itu pesannya sebenarnya. Maka yang perlu kita antisipasi adalah apakah memang di dalam setiap bisnis-bisnis yang kita lakukan itu betul-betul bisa memberikan manfaat besar buat apa namanya, buat masyarakat terutama begitu. Belum lagi semakin terbukanya industri, semakin terbukanya cara penyampaian, semakin terbukanya melahirkan banyak inovasi. Saya pikir sekarang ini inovasi ke depannya akan semakin cepat, akan semakin begitu tidak terkendali gitu ya. Jadi yang maka kemudian yang kita pikirkan sekarang itu adalah kami di Kala Group itu bagaimana turut bisa membantu opportunity yang ada, kemudian turut mensejahterakan rakyat di dalam ekosistem kita sehingga ada alignment antara apa yang kita lakukan kemudian dengan teknologi yang semakin mudah, memberikan kemudahan serta memberikan manfaat buat orang gitu. Jadi tidak cuman teknologinya yang semakin terbuka, tapi kemudian juga bagaimana membuat itu menjadi industri, itu menjadi semakin cepat. Nah, ini juga menjadi bagian PR kita juga yang di Indonesia harus misalnya makin banyak private equity yang masuk, kemudian venture capital juga yang masuk ke Indonesia. Tentunya ini juga dengan potensi populasi netizen yang ada di Indonesia, kemudian potensi dari bonus demografi, kemudian potensi dari populasi penduduk. Nah, tentunya ini harusnya akan menjadi tuan rumah untuk kita sendiri gitu. Jadi oleh sebab itu antara lain pada saat saya bicara soal khususnya IT misalnya begitu, ICT misalnya begitu, atau dunia digital misalnya begitu, maka kita sedang berproses ya, dan alhamdulillah kita ada kolaborasi dengan AWS. Terima kasih banyak AWS, kita sama-sama untuk bisa masuk membantu masyarakat agar bagaimana roda perputaran dari inovasi ini bisa lahir untuk Indonesia dari Indonesia Timur, kira-kira begitu. Ini pesan dari slide pertama. Jadi bagaimana caranya kita harus bisa secepat mungkin dengan model sesimpel mungkin
untuk bisa melahirkan terobosan-terobosan yang memang itu tidak ada dan dibutuhkan oleh perusahaan dan dibutuhkan oleh masyarakat khususnya. Jadi pemain akan banyak berubah, prediksinya pemain akan banyak berubah di 2022, kemudian ekosistem akan bergeser terus, bergerak terus. Siapa yang akan membuat banyak kolaborasi dan kemudahan dan tentunya dengan adaptif dalam situasi seperti sekarang, itu akan banyak membantu. Kemudian saya coba sharing di slide berikutnya. Kenapa kemudian Kala Group berperan aktif bersama, maju bersama juga dalam IT, dalam dunia digital gitu ya. Jadi kita alhamdulillah dan terima kasih ikut senang dengan dunia kampus yang juga berkolaborasi dengan kita ya. Nanti di webinar berikutnya nanti kita akan lihat bagaimana kemanfaatan dari yang harus kita lakukan dalam waktu dekat ini. Karena di depan mata kita tinggal 23 tahun lagi, itu seharusnya kita sudah punya sebuah gerakan-gerakan yang menghasilkan sesuatu pada tahun Indonesia Emas ya. Kenapa begitu? Yang menjadi menarik sekarang ini, kita harus bisa masuk ke sesuatu yang di luar mainstream. Kenapa begitu? Pada saat kita masuk di dalam mainstream yang sama, potensial ketertinggalan itu akan sangat mungkin. Kalau dari slide sebelumnya tadi kita lihat tuh ya, bahkan hari ini seharusnya ada 2 webinar, tapi yang satu saya mungkin nggak ikuti gitu ya, karena ada event hari ini. Lalu juga ada event teman-teman juga yang lain, banyak hal mereka juga sudah mulai membicarakan soal teknologi gitu ya. Jadi pada saat kita bicara 2045, kalau kita lihat di slide ini adalah pesan yang bagus yang disampaikan oleh Bappenas ya. Tentunya ini harus disikapi, harus dilihat, make it simple, kemudian buatlah secepat mungkin dengan metodologi sederhana, tapi kemudian membangkitkan adrenalin untuk bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri, sebetulnya itu. Jadi megatrend ini menjadi hal penting, menjadi hal major buat kita karena waktu 23 tahun itu sangat pendek menurut saya. Jadi kita di Kala Group tahun 2022 ini sedang mulai menggalang ya, mudah-mudahan makin banyak teman-teman yang punya potensi besar gitu ya, untuk bisa menjadi kebanggaan nasional dan seterusnya. Di berikutnya ada hal yang menarik yang saya dapatkan dari Economist Intelligence tahun 2021 kemarin, masih hangat, bahwa recovery dan renewal itu ada 5 hal pokok yang saya ambil dari situ. Kebetulan ini 5-5-nya tidak saya kurangi dan tidak saya lebihkan. Yang pertama itu kemungkinan gangguan supply chain ya. Jadi bisa jadi di dalam artikelnya disebutkan itu disruption supply chain ya. Nah, yang menarik di situ adalah consumer dan otomotif. Nah, itu menarik juga tuh ya. Jadi pesannya sebenarnya pada poin 1 ini, maka siapa yang cepat untuk bisa semakin dekat dengan manufaktur, berpengaruh kepada manufaktur, dia yang akan menguasai supply chain. Kira-kira begitu sederhananya. Kemudian yang nomor 2 ini juga menjadi menarik ya. Kenapa menjadi menarik? Ya faktor eksternalnya ini banyak hal yang sebenarnya tidak cukup hanya saya bicara dengan tingkat global, di tingkat lokal juga kita sudah sama-sama tahu situasi yang terjadi di negara kita. Nah, bagaimana sekarang kemudian kita bisa menjadi pengaruh influencer untuk bisa mengurangi harga, tapi dengan teknologi kemudian disitulah opportunity yang bisa kita ambil. Kecenderungannya tanpa inovasi maka
akan terjadi butir dua ini yang diceritakan seperti itu yang di dalam slide yang saya sampaikan. Nah, yang ketiga teknologi baru ya, baik itu digital ataupun non digital. Ini pasti akan mewarnai tahun 2022 ya. Maka menurut hemat saya kita ini sekarang memang dalam tahun di mana tahun yang memang sangat menentukan positioning kita 5 tahun ke depan akan menjadi apa, kira-kira begitu. Kemudian yang keempat ini ya ini pastilah ya apa implikasinya pasti ke arah situ ya. Kemudian yang nomor 5 ini juga sudah banyak sekali diulas soal perubahan iklim ya. Di perubahan iklim itu sendiri kalau kita baca sama-sama sebenarnya itu akan menjadi peluang dan ancaman, kira-kira begitu. Setiap ada ancaman pasti akan ada peluangnya. Saya coba lanjutkan. Ya, di gambar ini sebenarnya saya dapatkan juga dari artikel yang menurut saya bagus pada saat kita bicara global. Intinya sebenarnya bahwa dunia sangat tergantung kepada situasi regional yang terjadi saat ini. Saya ambil contoh misalnya antara China dengan Amerika, kemudian juga pengetatan moneter gitu ya, kemudian juga tentunya banyak hal isu global yang kemudian memang nggak mungkin kita tidak hindari karena secara makroekonomi Indonesia pasti akan sangat berpengaruh ke situasi-situasi demikian. Ditambah gitu dengan situasi pandemi yang tidak atau belum berakhir, tentunya terobosan-terobosan atau teknologi baru atau apapun itu namanya untuk kemudahan kita perlu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan tentunya masyarakat bisa mengambil peran di sini. Dan kita di Kala Group juga akan banyak membantu teman-teman semua untuk bisa mementor dan lain sebagainya. Dan sayang waktunya memang pendek gitu ya. Jadi nah ini di slide terakhir. Di slide terakhir saya ini sebenarnya kalau kita lihat dari slide ini sebenarnya ada 3 hal pokok utama nih sekarang nih ya. 3 hal pokok utama itu sebenarnya siapa sih diri kita gitu. Terus kemudian bagaimana kita cara tumbuh, bagaimana kita mengelola dan seterusnya dan seterusnya. Saya mulai dari atas ya, apa sih sebenarnya kita harapan-harapan kita, purpose kita untuk dunia ini, kira-kira begitu. Ya memang kita sama-sama tahu dunia semakin keras ya, Indonesia juga makin menjadi sangat menarik. Nah, di situ siapa yang kita bisa berkolaborasi banyak ya, tentunya ini akan menjadi opportunity baru ya. Nah, buat kita di Kala Group ya alhamdulillah kita coba ke sana dan kita juga punya 7 ekosistem yang ada saat ini. Tentunya ini mudah-mudahan ekosistem ini bisa menjadi vehicle-nya teman-teman untuk membuat inovasi begitu. Dan tentunya kita di internal juga sedang berusaha secepat mungkin untuk bisa lari secepat mungkin gitu. Nah, yang kedua, value apa sih sebetulnya yang kita mau berikan buat bangsa ini, kira-kira begitu. Apa sih yang kita mau sampaikan gitu ya. Apa sih yang kita mau dalam waktu pendek ini, dalam waktu 5 tahun ini. Nah, ini juga disampaikan dalam artikel ini harus jelas, kelihatan, terukur gitu. Nah, yang ketiga ini menarik juga. Ternyata culture itu bisa menjadi senjata rahasia. Jadi senjata rahasia kita untuk bisa mengkolaborasi semua ekosistem yang ada, mengkolaborasi semua kekuatan bangsa, dan bahkan mungkin ini akan menjadi sebuah culture yang secara menasionalkan bagaimana caranya Indonesia bisa berhasil di era seperti sekarang. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan itu semua gitu ya.
Nah, pesannya begini sebenarnya. Bagaimana kita bisa membuat secara radikal ya dengan flat, tapi outputnya bisa lebih baik daripada yang kita lakukan. Kenapa harus begitu ya? Karena memang tekanan ekonomi, tekanan permintaan yang berubah ya, tekanan permintaan yang berubah, kemudian segmen bisnis yang bisa berubah saat ini, dan tentunya kita belajar banyak sejak adanya PPKM, pandemi dan lain sebagainya. Jadi radically flat dia bilangnya begitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini juga menarik. Pesannya itu turbocharge, dia bilang gitu ya, turbocharge decision making. Jadi setiap keputusan itu harus cepat. Bayangkan kalau kita lama ya di negara kita, pasti kita akan ketinggalan. Jadi keputusan itu harus cepat. Kenapa harus cepat? Kemudian tidak semua keputusan itu selalu perfect 100% itu bagus betul gitu ya. Tapi bisa kita lakukan berkesinambungan dan seterusnya. Yes or no, go or no go dan seterusnya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini menarik. Ternyata sesuai dengan dugaan bahwa talent itu menjadi faktor major buat kita semua. Jadi bagaimana talent itu bisa kita tumbuhkan, bagaimana talent itu bisa bermanfaat ya. Kemudian dia bisa membuat utilisasi traffic terhadap lebih memberikan banyak value dibandingkan capital. Nah, ini akan menjadi sangat menarik dan itu sudah mulai kelihatan gejala-gejalanya. Dan saya percaya gitu kita menuju ke arah sana dan kita selalu berdoa mudah-mudahan Indonesia juga akan semakin banyak tercipta talent-talent yang luar biasa, dan insya Allah Kala Group kita selalu mendukung untuk penciptaan talent-talent yang bagus buat bangsa kita. Dan yang terakhir, how do we grow gitu ya. Nah ini ya tepat seperti yang tadi kita bicarakan, seperti dalam video kita tadi, kita di depan kita cerita ya, bahwa memang sekarang itu harus semakin di dalam ekosistem itu harus semakin terjadi penguatan ya, baik itu di internal ataupun kemudian ada penguatan di dalam ekosistem, baik itu di internal dan di luar dari eksternal ya, maksud saya internal dan eksternal itu sama-sama kita membuat kolaborasi dan lain sebagainya. Karena yang dilihat itu adalah convenience. Jadi tahun ini tuh yang dilihat hanya convenience. Orang nggak mau tahu itu dari mana, tapi yang orang mau tahu itu apakah itu memberikan kemudahan atau tidak buat saya. Kemudian berikutnya ya, ini sesuai dengan dugaan kita juga bahwa sekarang itu the king of ya, jadi data ya. Jadi data itu menjadi sangat penting buat bisnis kita ya. Mungkin nanti teman-teman yang lain akan cerita soal itu. Dan tentunya we accelerate learning ini menjadi bagian penting ya. Bagaimana sebenarnya kita harus bisa melihat, mensikapi dan menindaklanjuti secara terukur ya. Jadi kalau di Kala Group saya suka cerita begini. Jadi setiap inisiatif itu harus impactful, harus fast dan measurable lah, kira-kira begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini slide saya terakhir, nanti akan ada discuss karena akan ada pembicara berikutnya. Kalau nggak salah ini slide saya terakhir. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Sementara saya kembalikan ke host, Mas Yuda.